Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Spesial untuk hari ini Kisanak semua bahwa kita hari ini akan membahas secara berseris ya, yaitu tentang tembang, makna tembang, dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tembang yang sudah sangat terkenal sekali ya, terutama ini dalam kategori tembang dolanan, yaitu mentok-mentok ya. Nah, pastinya Kisanak semua pengen tahu arti dari atau makna filosofi dari mentok-mentok ini sebenarnya apa gitu ya. Untuk itu seperti biasa siapkan dulu kopinya ya. Kemudian bakar rokoknya, kita akan belajar bareng-bareng. Baik Kisanak semua, tentang tembang dolanan ya, yaitu mentok-mentok ya. Sekilas kalau kita lihat judul ini pasti mengarah kepada sesuatu hal yang lucu gitu ya. Nah, pastinya dari lagu ini gitu ya, Kisanak semua sudah tahu ya kan. Di samping nanti ini akan saya cuplikan naskah liriknya ya kan, agar kita semua tahu secara istilahnya per baris katanya itu memiliki makna apa gitu ya. Nah, mentok-mentok sendiri ini secara gambaran global ini bukan berarti diartikan sebagai mentok ya, entok ya, atau sejenis angsa yang berukuran kecil seperti bebek seperti itu ya. Nah, mentok ini adalah gambaran seorang manusia seperti itu ya. Kemudian mentok tak kandani ya. Yang dimaksud tak kandani ini adalah mentok kamu saya kasih tahu, saya beritahu, maksudnya adalah saya nasihati. Mung lakumu angisin-ngisini ya. Artinya adalah kelakuanmu yang atau rupamu ya. Rupamu ini maksudnya adalah kelakuanmu itu sangat memalukan gitu ya. Mbok yo ojo ngetok ono kandang wae ya. Jangan hanya terlihat di kandang saja gitu. Maksudnya di kandang ini adalah di rumah ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa mentok ini sebenarnya adalah makna dari manusia. Enak-enak ngorok orang nyambut gawe ya kan? Jadi enak-enakan tidur di rumah gitu kan, santai-santai di rumah maksudnya gitu, tidak melakukan kerja. Mentok-mentok mung lakumu megal-megol gawe guyu ya kan, tapi kelakuanmu membuat aku menjadi tertawa ya, megal-megol gitu ya. Nah, ini maksudnya apa gitu? Secara dalam bahasa Indonesia membuat kita cara berjalanmu itu membuat aku tertawa seperti itu. Nah, secara global ya Kisanak semua bahwa mentok itu adalah sekali lagi gambaran daripada manusia, bahwa manusia itu, kita itu tidak boleh hanya santai-santai di rumah ya, istilahnya zaman sekarang itu mager gitu ya, tidak bekerja, tidak melakukan karya. Yang dimaksud di sini adalah karya. Karya itu ya bisa bekerja, bisa membantu orang lain, atau kalau dalam kehidupan di desa ya, itu kita melakukan kerja bakti gotong royong ya. Jadi ini adalah sebuah penggambaran, sebenarnya penggambaran kebersamaan, gotong royong ya kan, kerukunan seperti itu. Jadi ketika mentok atau manusia ini dia melakukan sebuah karya, dia akan secara otomatis dia akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dari situlah dia membentuk suatu kerukunan, membentuk suatu gotong royong
dengan manusia lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa mentok bebek itu ya, itu kan kalau berjalan beriringan bersama-sama itu kan dia sangat rapi sekali gitu. Nah, di sini dimaksudkan ya kan, walaupun toh ini tembang dolanan yang dinyanyikan oleh anak-anak gitu ya, tapi tembang dolanan ini mengandung makna yang sangat baik, bahwa kita harus disuruh berkarya, tidak boleh tidur saja di rumah, tidak bergerak di apapun, tidak melakukan karya apapun, mager, malas kesana malas kemari ya kan. Akhirnya kalau seperti itu kita tidak bisa istilahnya menghidupi diri kita gitu kan. Nah akhirnya tetapi dari ini semua gitu kan, akhirnya dari sini semua bahwa kita itu walaupun istilahnya ada orang katakan seburuk-buruknya orang, walaupun dia tidur aja gitu kan, tapi dia masih ada sisi baik seperti itu. Sisi baiknya adalah dia mampu membuat orang tertawa. Intinya adalah ketika seseorang itu ada sebuah keburukan di dalam dirinya, pasti di sana ada sebuah kebaikan juga gitu. Jadi di sini dimaknakan bahwa seseorang itu harus berkarya, satu, harus bekerja gitu ya. Jangan hanya berpangku tangan, pasrah bongkoan ya, kepada Tuhan. Akhirnya ya Tuhan berikan saya rezeki tapi saya nggak bekerja. Nah ini sama aja gitu kan, kita nggak akan istilahnya kita nggak akan dapat apapun gitu ya. Nah makna yang kedua adalah kita jangan melihat orang itu dari sisi buruk saja gitu ya. Seburuk-buruknya orang dia punya kebaikan ya. Diibaratkan mentok tadi yang jalannya megol-megol akhirnya gawe guyu gitu kan, mampu membahagiakan orang ya. Jadi jangan sekali-sekali kita hanya melihat keburukan orang, tapi kebaikan orang pun juga harus kita lihat ya kan. Karena dalam kehidupan manusia itu kan ruwa bineda ya, ruwa bineda itu ada baik ada buruk, ada siang ada malam, ada dualisme yang kita maksud di sini. Kemudian ada laki-laki ada perempuan. Atau dalam bahasa kerennya, bahasa Chinese ya, kita mungkin mengenal simbol yin yang itu. Nah, jangan melihat buruknya saja, tapi juga pasti dia membawa sebuah kebaikan gitu. Ada kebaikan di dalam diri manusia itu. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika orang itu baik gitu kan, tapi juga pasti dia akan ada keburukannya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk keseimbangan ya. Jadi ketika ada seseorang itu menilai, istilahnya memberikan suatu judgement kepada seseorang bahwa kamu buruk, ya jangan seperti itu gitu. Tapi walaupun toh dia buruk pasti ada baiknya gitu. Walaupun dia baik pasti juga mungkin nanti ada buruknya ya. Tinggal kita bagaimana kita itu akhirnya menyikapi yang namanya keseimbangan ini. Mana yang patut kita jadikan contoh ya kan. Jadi walaupun ini tembang mentok-mentok yang dinyanyikan oleh anak-anak, tetapi begitu mengandung falsafah yang sangat dalam gitu. Yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa kamu, anak-anak, kamu jangan hanya tidur saja di rumah gitu loh ya. Berkaryalah, kalau anak-anak ya mungkin bermain ya kan, belajar, kemudian berkarya apapun gitu. Nah akhirnya dari apa yang kita sampaikan di sini bahwa istilahnya makna dari lagu mentok-mentok ini bisa tersampaikan ya kan, atau penciptanya bisa menyampaikan ini kepada anak-anak untuk senantiasa belajar, satu, berkarya ya, belajar bermain gitu kan. Kemudian yang kedua, seperti halnya ya kita bersikap seperti anak-anak aja gitu. Kita nggak usah
melihat seseorang itu dari buruknya saja gitu. Tapi lihatlah dari kebaikannya gitu ya. Seperti halnya anak-anak, kenapa anak-anak mungkin sekarang hari ini misalkan jam ini dia berkelahi gitu ya, bertengkar gitu kan, tapi nanti 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya dia udah rukun gitu ya. Inilah yang dinamakan sebagai kepolosan ya kan. Dan kita di hadapan Tuhan, kita seharusnya juga seperti itu. Kita jangan hanya melihat dari semuanya itu dari satu sisi. Satu sisi adalah ketika buruk-buruk semua, pasti buruk semuanya, ini pasti buruk. Kalau baik ini pasti semuanya baik ya. Tetapi sekali lagi kita harus selalu menjaga keseimbangan antara baik dan buruk. Ketika seseorang itu buruk, ya jangan itu aja yang diungkap gitu. Seseorang itu pasti memiliki baik dan buruk ya. Hitam dan putih itu pasti ada ya. Itu kisah semua yang bisa saya bahas sejenak mengenai makna dari tembang mentok-mentok yang memang tembang ini begitu memiliki makna yang sangat dalam gitu ya. Walaupun ini tembang hanya untuk anak-anak gitu, yang memang untuk anak-anak sendiri pasti kita akan mengajarkan sesuatu yang baik, yaitu mereka diajari bagaimana belajar atau berkarya gitu ya, entah itu belajar, bermain, sekali lagi seperti itu. Kemudian diajarkan kepada seorang anak, intinya seseorang itu walaupun seburuk-buruknya orang, dia pasti punya sebuah kebaikan, keseimbangan ya, sekali lagi di sana semua. Oke, demikian di sana semua yang bisa saya bahas. Next kita akan ketemu lagi dengan membahas yang lainnya ya, makna tembang yang lain. Demikian di sana semua. Saya Herlando, akhir kata, salam Nusantara Rahayu.